Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandri Gustianto dengan NIM 230401010329. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Try Hack Me Report. Jadi di sini kita menggunakan eksekutif summary-nya adalah modul Try Hack Me Basic Komputer Eksploitasi, merupakan serangkaian latihan yang dirancang untuk memperkuat keterampilan dalam mengeksploitasi sistem komputer melalui simulasi pada 4 mesin rentan. Ya, setiap mesin memberikan tantangan yang berbeda, berfokus pada enumerisasi, memperoleh akses sebagai user, serta melakukan privilege eskalasi hingga mencapai level root atau administrator. Nah, dalam laporan ini kami menyajikan lengkap mengenai langkah-langkah eksploitasi, kerentanan yang ditemukan, serta pembelajaran penting dari masing-masing mesin. Secara keseluruhan, mesin berhasil dikompromikan, ditandai dengan keberhasilan memperoleh user flag dan root admin flag pada setiap target. Nah, ini adalah gambar satu tampilan modul basic komputer eksploitasi. Nah, objektif laporan ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses, analisis, dan hasil eksploitasi pada modul Try Hack Me Basic Komputer Eksploitasi. Adapun tujuan utama dari laporan ini adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan enumeration terhadap target, mengidentifikasi informasi awal dari setiap mesin, termasuk layanan yang berjalan, port yang terbuka, versi aplikasi, direktori tersembunyi, serta potensi entry point yang dapat dimanfaatkan dalam proses eksploitasi. Tahap ini menjadi dasar untuk pemetaan permukaan serangan. Mengidentifikasi kerentanan pada setiap mesin, menganalisis hasil enumeration untuk menemukan celah keamanan seperti konfigurasi yang lemah, layanan rentan, kredensial mudah ditebak, atau miskonfigurasi yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Mengeksploitasi kerentanan untuk mendapatkan akses user. Terus melakukan privilege escalation untuk mendapatkan root akses root administrator. Mencatat proses hasil eksploitasi secara sistematis, menyajikan pembelajaran dan insight yang diperoleh dari modul. Nah, metodologi yang digunakan atau metode dalam proses eksploitasi mengikuti tahapan standar pentest, ya, penetrasi sistem yang sistematis, terukur, dan dapat direplikasi. Setiap tahap dirancang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai target, memanfaatkan kerentanan yang ditemukan, dan mencapai kontrol penuh terhadap sistem. Nah, berikut penjabaran lengkapnya. Nah, di dalam laporan ini juga ada pertama ini recognize atau enumeration. Tahap ini merupakan fondasi keseluruhan dari proses eksploitasi. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai mesin target untuk mengidentifikasi permukaan serangan. Pertama ada scanning port dan service discovery, service enumeration, identifikasi entry point. Selanjutnya eksploitasi. Pada tahap ini kerentanan yang ditemukan dimanfaatkan untuk memperoleh akses ke sistem target. Kegiatan yang dilakukan menggunakan kerentanan layanan, menjalankan pilot, mendapatkan initial foothold. Nah, selanjutnya privilege escalation. Setelah memperoleh akses awal, langkah berikutnya adalah meningkatkan hak akses menjadi root atau administrator. Aktivitas utama mencakup enumerasi permission dan miskonfigurasi. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi file atau service yang salah konfigurasi menggunakan script otomatis. Nah, selanjutnya pemeriksaan suite binaries dan pseudo permission, kernel exploit, abuse service misconfiguration. Nah, dokumentasi. Laporan eksploitasi yang baik mencatat seluruh proses secara detail untuk memastikan transparansi dan replikasi. Target machine report. Nah, tahap awal pada mesin dimulai dengan melakukan network enumeration untuk mengidentifikasi port serta layanan yang berjalan pada target. Enumeration ini sangat penting karena memberikan gambaran awal mengenai permukaan serangan dan potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan. Proses enumeration dilakukan dengan menjalankan perintah nmap berikut. Nah, hasil scan di sini menunjukkan bahwa beberapa port terbuka dengan service yang berjalan. Nah, setiap port
dan layanan yang teridentifikasi kemudian dianalisis untuk menentukan potensi entry point-nya. Interpretasi ini menjadi pendasar untuk tahapan eksploitasi berikutnya, karena setiap layanan memiliki kemungkinan kerentanan spesifik yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan akses awal ke sistem. Nah, tabel hasil port scanningnya, analisis hasil scan dari target IP 1049.13077. Nah, berdasarkan output pemindaian Nmap terhadap target dengan IP tadi diperoleh sejumlah informasi penting yang menjadi dasar dalam menentukan arah eksploitasi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mesin target menjalankan Ubuntu Linux yang mengindikasikan lingkungan berbasis Unix dan membuka peluang untuk berbagai teknik privilege escalation yang umum digunakan pada sistem Linux. Nah, mesinnya Kenobi. Samba adalah paket program interoperabilitas Windows standar untuk Linux dan Unix. Samba memungkinkan pengguna akhir untuk mengakses dan menggunakan file, printer, dan sumber daya lain yang bisa dibagikan di intranet atau internet perusahaan. Nah, Samba sering disebut sebagai network file system. Nah, enumeration langkah 1, enumerasi SMB share. Dengan menggunakan Nmap, kita dapat melakukan enumerasi mesin untuk SMB share. Nmap memiliki kemampuan untuk menjalankan skrip otomatis untuk berbagai tugas jaringan. Nah, berikut perintahnya seperti yang terlihat di layar. Langkah 2, koneksi ke SMB share. Pada sebagian besar distribusi Linux, SMB client sudah terinstall. Mari kita periksa salah satu share dengan perintah SMB client /machine IP animos. Nah, langkah 3, download SMB share secara rekursif. Kita juga dapat mengunduh SMB share secara rekursif. Masukkan username dan password sebagai kosong. Nah, informasi yang ditemukan, informasi yang dihasilkan untuk Kenobi saat membuat SSH key untuk user tersebut, informasi tentang server Prof PTD, enumerasi RPC dan NVS. Port scan sebelumnya menunjukkan port 111 menjalankan servis RPC bin. Ini adalah server yang mengkonversi nomor program RPC ke alamat universal. Dalam kasus ini port 111 memberikan akses ke network file system. Nah, initial implementation ProTD. ProTD adalah server FTP gratis dan open source. Nah, kompatibel dengan sistem Unix dan Windows. ProFTD juga pernah memiliki kerentanan pada versi software sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan versi ProFTD, gunakan netchat untuk terhubung ke mesin pada port FTP. Langkah kedua, mencari exploit dengan sysexploit. Kita dapat menggunakan sysexploit untuk menemukan exploit untuk versi software tertentu. Sysexploit adalah tool pencarian command line untuk exploit.db.com. Nah, eksploitasi mode copy modul. Exploit ditemukan dari modul mode copy. Modul mode copy mengimplementasikan perintah set cvfr dan set cpto yang dapat digunakan untuk menyalin file directory dari satu tempat ke tempat lain di server. Klien yang tidak terautentikasi dapat memanfaatkan perintah ini untuk menyalin file dari bagian manapun dari file system ke tujuan yang dipilih. Nah, langkah 4, menyalin private key Kenobi. Kita akan menyalin private key Kenobi menggunakan perintah set cvr dan set cpto. Kita tahu bahwa direktori atau var adalah mount yang bisa kita lihat, jadi kita memindahkan private key Kenobi ke direktori atau var. Namun direktori ke mesin kita. Nah, langkah 1, mencari file dengan sweetbit. Sweetbit bisa berbahaya. Beberapa binari seperti password perlu dijalankan dengan privilege tinggi, namun file custom lain yang memiliki sweetbit dapat menyebabkan berbagai masalah. Langkah 2, analisis binari dengan string. String adalah perintah di Linux yang mencari string yang dapat dibaca manusia pada binari. Langkah 3, manipulasi path untuk root cell. Karena file ini berjalan dengan privilege root, kita dapat memanipulasi path untuk mendapatkan root cell. Nah, summary of all machine. 6 toolnya ada Nmap, GoBooster, SMB Client, SMBGate, Netcat, sysexploit, Metasploit Framework, and TryHackMe at the box. Nah, melalui rangkaian latihan pada modul TryHackMe Basic Komputer Eksploitasi, terdapat sejumlah pembelajaran fundamental yang sangat berpengaruh dalam penguatan kemampuan eksploitasi dan pemahaman terhadap perangkatan sistem. Yang pertama, pentingnya enumerasi secara menyeluruh, analisis layanan, penguasaan teknik privilege escalation, pentingnya enumerasi SMB dan layanan file sharing, pentingnya dokumentasi yang sistematis.
Nah, konklusinya pelaksanaan seluruh rangkaian pada latihan modul ini menunjukkan hasil sangat baik. Keempat mesin disediakan dan berhasil dieksploitasi secara menyeluruh melalui tahapan enumerasi, eksploitasi, dan privilege escalation. Melalui proses ini peserta kami berhasil meningkatkan kemampuan fundamental dalam eksploitasi sistem, mencakup teknik enumerasi, analisis layanan, eksploitasi berbasis web, serta penguasaan berbagai metode privilege eskalasi baik Linux ataupun Windows. Pembelajaran ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki modul lanjutan yang lebih kompleks. Dengan keberhasilan menyelesaikan seluruh target dan memahami konsep-konsep dasar eksploitasi, kami dinyatakan sangat siap melanjutkan ke offensive security pathway untuk memperdalam kompetensi dalam penetrasi sistem dan keamanan cyber tingkat lanjut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.